Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Fahri Abdul Helmi. Saya dari program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam tahun 2019 Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini dalam video ini saya akan membahas Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2019. Jadi emang masih baru-baru lah ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang rencana pembelajaran IPS. Kenapa sih? Mungkin teman-teman bertanya kali ya, kenapa saya dari program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam tapi membahas rencana pembelajaran IPS gitu. Nah, jadi untuk program studi yang saya ambil, program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia itu termasuk ke dalam Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, yang sehingga selama perkuliahan kita harus mengontrak mata kuliah, yakni mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, tadi saya katakan akan membahas rencana pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, beberapa hal yang akan saya jelaskan itu mulai dari pertama, pengertian pembelajaran IPS itu sendiri, tujuan dari pembelajaran IPS itu sendiri, dan pengertian RPP, kemudian ditutup dengan komponen-komponen yang ada dalam RPP. Pengertian pembelajaran IPS. Pengertian IPS adalah bidang studi yang mempelajari dan menelaah serta menganalisis gejala-gejala dan masalah-masalah sosial di masyarakat, ditinjau dari berbagai macam aspek kehidupan secara terpadu pastinya. Sedangkan pengertian ilmu sosial beda ya, pengertian IPS dan pengertian ilmu sosial. Sedangkan pengertian ilmu sosial adalah semua bidang ilmu yang berkenaan dengan manusia dalam konteks sosialnya, jadi dalam konteks interaksinya, atau semua bidang ilmu yang mempelajari manusia sebagai bagian daripada masyarakat itu sendiri. Nah, untuk tujuan pembelajaran IPS itu sendiri, saya mengutip dari seorang ahli namanya Suma Atmaja, terbitan bukunya itu tahun 2006. Jadi beliau tuh menulis bahwa membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara. Sedangkan secara rinci, Umar Hamalik itu merumuskan tujuan dari pendidikan IPS berorientasi pada tingkah laku para siswa. Nah, mulai dari poin pertama itu dari pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua, sikap hidup belajar. Ketiga, nilai-nilai sosial dan sikap. Dan yang terakhir itu keterampilannya. Emang apa sih manfaat yang kita dapat ketika kita tuh belajar mengenai pembelajaran IPS gitu? Itu kalau saya sih menyimpulkan ada 3 hal. Yang pertama, kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat. Jadi dengan mempelajari IPS tuh kita bakal dapat skill-skill itu gitu. Khususnya tuh menjadi seorang problem solver di masyarakat. Untuk poin yang kedua, kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi dengan sesama masyarakat, baik itu individu dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, itu akan pasti kita rasakan ketika kita mempelajari pembelajaran IPS. Dan poin yang terakhir, itu kemampuan mengembangkan pengetahuan sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang memang lebih tinggi gitu. Karena memang banyak sekarang perguruan tinggi itu cenderung meningkatkan social skill dan pastinya social tool daripada mahasiswa-mahasiswanya, yang sehingga bisa mewujudkan dari tridharma perguruan tinggi. Oke, nah kita langsung masuk ke inti dari videonya aja. Kita mulai dari yang pertama, pengertian RPP. Nah, RPP atau singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah suatu rencana yang dimana menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang telah dijadikan dalam silabus. Nah, RPP ini juga dapat digunakan oleh setiap pengajar sebagai pedoman umum untuk melaksanakan pembelajaran kepada peserta didiknya. Karena di dalam RPP itu sendiri berisi petunjuk secara rinci pertemuan demi pertemuan mengenai tujuan, ruang lingkup, materi yang memang harus diajarkan gitu.
kegiatan belajar mengajar, media pembelajaran, dan evaluasi yang harus digunakan. Oleh karena itu, dengan berpedoman terhadap RPP, ini pengajar diharapkan dapat mengajar dengan sistematis gitu, tanpa khawatir keluar dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Ruang lingkup materi sudah jelas, strategi belajar mengajar, atau bahkan keluar dari sistem evaluasi yang memang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, RPP ini juga akan membantu si pengajar dalam mengorganisasikan materi standar, serta mengantisipasi peserta didik dan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pembelajaran lainnya. Nah, baik pengajar ataupun pendidik sama ya. Baik pengajar maupun peserta didik maksud saya mengetahui dengan pasti tujuan yang hendak dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Dengan demikian, pengajar dapat mempertahankan situasi agar peserta didik dapat memusatkan perhatian dan pembelajaran yang telah diprogram. Sehingga sebaliknya, tanpa RPP atau tanpa persiapan tertulis maupun tidak tertulis, seorang pengajar tuh pasti mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran yang dilakukannya. Seorang pengajar apalagi yang belum berpengalaman pada umumnya memerlukan perencanaan yang lebih rinci dibandingkan seorang pengajar yang sudah berpengalaman, agar kembali ke yang tadi bahwa apa yang menjadi tujuan pembelajaran, apa yang menjadi media, evaluasi, dan lain sebagainya itu tidak keluar dari hal yang diinginkan. Baik, kita masuk ke sesi terakhir dalam video ini. Pembahasan terakhir dari video yang akan saya buat ini yaitu mengenai komponen RPP. Nah, pada hakikatnya RPP merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan tindakan apakah yang akan dilakukan dalam pembelajaran, baik oleh pengajar maupun peserta didik untuk mencapai suatu kompetensi yang sudah ditetapkan. Dalam RPP juga harus jelas kompetensi dasar atau KD yang akan dicapai oleh peserta didik. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipelajari, dan bagaimana mempelajarinya, serta bagaimana pengajar mengetahui bahwa peserta didik telah menguasai kompetensi tertentu. Aspek-aspek tersebut yang merupakan unsur utama yang harus ada dalam pembentukan setiap RPP. RPP itu sendiri terdiri dari beberapa komponen program kegiatan belajar dan proses pelaksanaan program. Komponen program mencangkup kompetensi dasar yang tadi saya sebutkan, materi, standar, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, dan waktu belajar itu sendiri. Dengan demikian, RPP pada hakikatnya merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan serta berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan memuat langkah-langkah pelaksanaannya untuk mencapai tujuan membentuk kompetensi yang sudah ditetapkan. Oke, saya sebutkan aja ya komponen dari RPP. Sebenarnya tadi sudah saya sebutkan, cuma untuk lebih mendetailnya mungkin bisa saya tampilkan juga di video. Oke, kita mulai dari kompetensi dasar, materi standar, kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan yang terakhir tadi sumber belajar. Ya. Sumber belajar. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dari materi yang saya bawakan, dari tutur kata yang saya ucapkan, atau dari gestur yang saya berikan. Mungkin barangkali bisa lebih baik di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.